Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam. Apa kabar saudara malam hari ini? Tentunya doa dan harapan kami saudara sekalian tetap dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam berkat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saat teduh malam hari ini berjudul Bukan Hamba Uang. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak sedikit orang yang salah mengerti ajaran Tuhan Yesus tentang uang. Sebagian berpikir bahwa Yesus lebih berkenan kepada orang yang hidupnya susah, miskin, atau tidak memiliki uang. Sebaliknya, perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-24, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, telah menimbulkan salah pengertian bagi sebagian orang yang menafsirkan bahwa orang kaya tidak dikenan oleh Tuhan. Sebenarnya jika kita memperhatikan secara teliti dan dengan baik, kehidupan kita tidak terlepas dari uang. Dan apapun yang kita capai, hampir semuanya memerlukan uang. Oleh karena itu, malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyimak dengan benar apa yang Yesus ajarkan tentang uang. Sehingga kita bukan menjadi hamba uang, tetapi kita menjadi orang yang hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, dan kita dapat mengelola dan menggunakan uang sebagai sarana dan alat untuk mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Yang pertama, mengejar kekayaan jangan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Yesus tidak mengajarkan bahwa memiliki uang yang banyak, menjadi kaya itu berdosa. Kita tahu bahwa untuk mencapai cita-cita dibutuhkan uang. Untuk membeli berbagai macam keperluan dan kebutuhan pun juga membutuhkan uang. Tetapi apa yang Yesus tekankan adalah jangan jadikan upaya mencari uang dan kekayaan menjadi prioritas utama dalam hidup, melebihi usaha kita untuk mencari Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan berfirman, ketika kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah karena begitu terikat dengan kekayaan, serta mereka menaruh pengharapan mereka pada kekayaan mereka dan bukan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, dengan uang, jangan hati kita terikat kepadanya. Tetapi biarlah kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber berkat dan sumber segala sesuatunya bagi kita, sehingga kita tidak terikat dengan berkat-Nya, tetapi pada Sang Pemberi berkat. Yang kedua, biarlah dalam kehidupan kita jangan menimbun kekayaan bagi diri kita sendiri, melainkan jadilah saluran berkat Tuhan. Perhatikan seorang kaya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 21 yang berniat membangun lumbung yang lebih besar untuk menaruh hasil tanah dan kekayaannya. Orang ini sama sekali tidak berpikir untuk memberi kepada orang yang berkekurangan atau bahkan memberi kepada Tuhan. Ia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tuhan menyebutnya sebagai orang yang bodoh, bukan karena ia kaya, tetapi karena ia salah dalam memahami dan mengelola uang serta kekayaannya. Dengan memberi, kita sudah menyimpan harta kekayaan yang tidak pernah rusak di surga. Bila kita menyimpan dan menimbun kekayaan di dunia, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Tetapi kalau kita menyimpan harta kekayaan yang sesungguhnya di surga, semuanya itu tidak bisa dirusakkan. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika kita ingin menerima setakaran sekop, jangan kita memberi setakaran sendok. Jika kita ingin menerima berkat yang berlimpah, berilah dengan limpah pula. Sesuatu yang limpah yang keluar dari hati, yang limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan rasa cukup, limpah dengan rasa sukacita di tengah kehidupan kita. J.L. Craft, pendiri Craft Food, mengatakan satu-satunya investasi yang memberikan keuntungan yang terus meningkat adalah investasi dalam kerajaan Tuhan. Berilah lebih banyak dan lihatlah bagaimana Tuhan melipat gandakan berkat Anda, sehingga dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi saluran berkat Tuhan, mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Bila dalam hal yang kecil, yaitu hal uang saja, kita bisa dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi, yaitu berkat atau kekayaan yang sejati, yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sangat berharga dan memberkati kami, supaya dalam kehidupan ini kami tahu bahwa uang bukan segala-galanya, sehingga dalam hidup ini kami tidak memprioritaskan uang sebagai prioritas utama, tetapi Engkau Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kami. Kami mau terus senantiasa hati kami melekat hanya kepadamu dan menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan, bukan pada kekayaan ataupun kepada uang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, terutama bila sementara ini dalam kehidupan kami seringkali kami masih salah dalam mengelola dan menggunakan uang dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan, tapi juga melalui berkat yang Tuhan berikan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami dengan penyertaan, perlindungan daripada-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak. Sebab kami percaya dalam istirahat pun, dalam tidur pun kami diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh yang baik, menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami malam hari ini. Haleluya, amin. Di tangan orang berhikmat, uang akan menjadi berkat, tetapi kehancuran bagi orang yang bodoh. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa lagi pada saat teduh yang selanjutnya. Selamat malam.